Ya Alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, Ya, setiap orang dapat ujian. Ada juga yang dapat ujiannya berupa penyakit. Betul apa betul Bu? Nah hari ini ada teman kita, saudara kita namanya Bang Yasir ya. Bang Yasir tadi sudah sempat bilang ke kita bahwa beliau ini mengalami gagal ginjal ya. Ginjal kronis ya? Kronis sejak usia 22 tahun dan setiap seminggu 2 kali beliau harus cuci darah. Beliau sudah berkeluarga ya Mas ya? Alhamdulillah ya. Nah di sebelahnya beliau ini istri tercintanya nih. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya siapa? Riri, Mbak Riri. Sudah punya anak juga ya? alhamdulillah. Anaknya sudah. namanya siapa teh? Zain Ibrahim Al-Habsyi. Zain Ibrahim Al-Habsyi. Masya Allah. Eh, saya boleh nanya tentang awal ya. Awal Boleh. divonis dokter kena ginjal kronis itu di usia 22 tahun. Ya, Perasaannya gimana itu? Masih 22 tahun kena ginjal. Ya kalau orang mikir kan kalau ginjal udah umur berapa gitu, ini masih muda loh. Silakan. ya kalau nanya perasaan pasti hancur banget ya, sedih gitu. Malah kadang ya Allah kenapa harus aku gitu yang sakit gitu. Tapi seiring berjalannya waktu Allah memperlihatkan ternyata bukan hanya aku yang diuji gitu ya. Bahkan ada orang di luar sana yang ujiannya lebih berat Iya. gitu ya. Iya. Itu gagal ginjal apa dikarenakan ada nggak penyebab sebelumnya, apa gaya hidup atau memang itu bawaan dari kecil? Ya sebenarnya dari gaya hidup mungkin ya. Oke. Kalau kata dokter sih dari hipertensi yang telat ketahuannya gitu. Oh Ya, jadi gitu. selama dari remaja sampai ke umur 22 tahun itu Hmm. tanpa Yasir sadari kalau Yasir itu ternyata hipertensinya tinggi terus. Jadi Oh saat di umur 22 ginjalnya udah kena, udah rusak. udah rusak gitu. Apa sih yang dialami dengan gagal ginjal ini mungkin pelajaran juga buat yang lain. Ya, indikasinya apa ternyata kena ginjal? Yang paling ringan itu sering cegukan, tiba-tiba sering cegukan. Ya. Kecegukan. Oh iya ini Terus dibilang dulu kan ya kalau kecegukan mau gede gitu katanya ya. Nah, udah kecegukan kok nggak gede-gede ini. Udah gede cegukan terus. terus yang kelihatan di badan itu badan jadi bengkak, semuanya jadi bengkak. Bengkak Ya, maksudnya? apalagi di kaki. Jadi membesar. Jadi Oh, kayak penumpukan cairan itu tuh ternyata gitu. oh, Ya, dan yang paling parahnya itu kalau aku tidur terlentang gitu ya, itu sesek banget. Langsung ya, sesek parah gitu. ya. Dan yang paling masuk akal tapi antara nggak masuk akal. Jadi kalau gagal ginjalnya beliau katakan sudah 5 tahun tidak buang air kecil. Oh gitu. Iya, Sudah 5 tahun, enggak ini artinya sekarang kan, sekarang Iya, 5 tahun ini nggak buang air kecil. ya, jadi dari tahun pertama cuci darah semakin berkurang volume air Air kencingnya. kecilnya. Tahun kedua semakin berkurang, ketiga, keempat stop. Mulai nggak keluar lagi Oh gitu. sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Nah itu keluar air kecilnya itu lewat cuci darah Cuci itu. darah, ya. Oke. Nah dari usia 22 tahun sampai sekarang 30 tahun. Iya. Itu waktu pertama kali kena vonis itu sudah menikah apa belum? Sudah 1 tahun setelah menikah divonis. 1 tahun setelah menikah Ya, divonis dokter. iya. Itu mesti minum obat Ada obat yang harus dikonsumsi, obat hipertensi setiap hari. setiap hari. Dan cuci darah juga harus setiap hari. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Aduh itu Mbak, Berarti Ustadz Yasir ketika menikah istrinya nggak tahu kalau gagal ginjal. Karena memang belum ketahuan Pak Kiai, baru ketahuan setelah setahun menikah. Apa perasaannya setelah tahu, loh suami saya kok gagal ginjal? Sedih, sedih, percaya tidak percaya, dan kaget aja sih. Tapi Tapi nyesel nggak dapat Bang Yasir? enggak. enggak, Masya Allah. Insya Allah. Tapi gini loh, waktu namanya kita sebagai suami ya kan, nikah masih awal-awal nikah gitu, ketemu istri, ada nggak perasaan kayak ya patah semangat atau mungkin kayak aduh, putus asa gitu, ada nggak Mas? Di awal-awal iya, di awal-awal aku sempat kayak putus asa. Terus emang aku baca-baca sebentar gitu kayak yang gagal ginjal tuh umurnya nggak akan lama gitu. Itu kan benar-benar kayak bikin down banget ya. Iya. Tapi akhirnya sama istri disemangatin. Enggak kok, ada kok ini beberapa orang yang umurnya bisa panjang. Masya Allah. Ibu lihat punya istri memberi semangat, bukan malah mematahkan semangat. Ya Ini Allah. perlu ditiru, Iya, iya. memberikan motivasi. Saya lagi mau nanya tadi apa yang buat teguh dalam menghadapi
cobaan ini? Pertama karena nikahnya niat untuk ibadah, kedua kalau saya niat berbakti sama suami, pengen ngejar surga, surganya istri katanya ada di ridho suami ya. Allah. Dan karena dikasih suaminya yang soleh, yang sabar, Allah. yang tawakal, yang selalu ngajarin arti syukur, walaupun lagi diuji tapi nggak pernah ngeluh gitu, apalagi sama Allah kenapa harus, maksudnya mempertanyakan ujiannya kenapa harus aku ya Allah yang diuji, tapi lebih ke husnuzon terus sama Allahnya ini, Masya Allah. Kayak Masya Allah. mungkin dengan sakit ini dibentengi sama Allah. Mungkin kalau sehat jadi jahat, ibadahnya malas atau jahat sama istri gitu. Tapi dengan sakitnya justru mungkin Allah menjaga hatinya biar lebih sering ingat sama Allah. Ya Allah, sebagai seorang istri ya, ya suami kan baru-baru nikah nih, dapat vonis kayak gitu. Ada nggak pernah misalnya udahlah kamu cari orang lain aja kayak gitu. Maaf ya, ini maaf banget saya nanya gini. Pernah nggak ada perasaan kayak gitu tuh? Kayak perasaan, udahlah gitu. Pernah. Jadi waktu itu aku ngobrol sama almarhum ibu, Heeh. karena ini kan kita masih nikah masih baru ya mah, gitu. Mama coba ngobrol sama Riri, ya gimana kalau kita balikin lagi aja Riri ke orang tuanya secara baik-baik. Oh ini yang minta malah. Iya, tapi aku pengennya mama yang nyampaikan gitu ya. Kalau aku yang nyampaikan takutnya jatuh talak Iya. gitu. Mau dipulangin. Mau dipulangin terus? Ya. Habis itu? Ya udah langsung mama udah ngobrol langsung, ternyata Ririnya nggak mau, Oh. malah kayak marah gitu. Kamu nggak percaya sama aku? Allah. Ayo aku temenin sakitnya. Allah. Aku tuh istri kamu. Ya Allah. Gitu. Ya Allah, merinding Bu, ya Allah. Ini Kiai. pertanyaan Ustadz David itu mancing. Heeh. Untuk bukan berarti Ustadz David itu menginginkan setiap orang yang kena musibah Ya, lalu ya. minta cerai. Ya. Tapi pertanyaan Ustadz David itu mancing. Sebenarnya seberapa dalam alasannya Mbak Riri itu menerima Mas Yasir ya. Iya. Ini sebenarnya yang ingin memberikan pelajaran kepada ibu bapak sekalian, mungkin punya masalah di rumahnya Iya. itu nggak seberapa Betul, Kiai. dibanding dengan berdua. Jadi tadi itu pertanyaan menggali, Iya. bukan akhirnya menemukan antara logika duniawi dan logika ukhrawi. Masya Allah. Logika yang sifatnya temporal dengan logika keimanan. Jadi kalau gak temporal itu ya kita menikah, ada kalanya kan saya mau dapat berapa, Iya. warisan berapa, Betul. uang belanja berapa, kemudian kita bisa jalan-jalan kemana kan gitu. Itu kan logika-logika yang sifatnya kesenangan duniawi. Ternyata Mbak Riri berpikir, lain berpikirnya logika keimanan. Nikah ibadah. Jadi masalah-masalah yang dilalui dalam ibadah itu adalah bernilai pahala. Masya Allah. Kemudian yang kita harapkan bukan hanya kehidupan duniawi yang itu nggak salah apa-apa. Iya. Namanya Bang Yasir, Bang atau apa Habib Yasir ya. Ini nggak salah apa-apa Habib Yasir. Kenapa? Ya karena memang penyakit tidak bisa kita berkutik apa-apa. Oh itu pemberian dari Allah. Siapa yang mau orang kena penyakit? Iya. Sama ibu bapak sekalian punya suami kok nggak kaya-kaya. Mana ada suami kepingin miskin. Iya betul. Tapi memang itu nggak bisa betul. mau gimana lagi. Dan itu adalah pemberian dari Allah yang bisa kita kembalikan adalah kembalikan kepada Allah. Nah ini Jangan sebentar-bentar cobaan cerai, cobaan cerai. cerai. Dikirain kalau cerai mau dapat yang lebih bagus lagi. Kan itu dikirain kan. Kenapa enggak yang ada kita perbaiki bersama Ya. untuk menuju kebahagiaan bersama. Itulah yang diberikan oleh Allah kita lalui dengan sebaik-baiknya. Tadi kan beliau ngatakan hipertensi ya. Hipertensi, penyebabnya. iya. Ini ibu-ibu semua hipertensi. Kalau pas dompetnya kecil. Akhir bulan dong ya, hipertensi mulai. Nah, sebagai orang tua ya, kan punya anak ya kan. Apa harapannya nih ke depan dengan apa artinya dengan keadaan yang seperti ini dan juga harapannya untuk netizen-netizen. Soalnya ini beliau Kiai, beliau ini viral. Bagaimana kisah hidup beliau ini menginspirasi mungkin jutaan anak-anak muda Indonesia ya, pasangan-pasangan muda sehingga bisa tetap istiqomah dengan pernikahan ya. Pada saat di masa sekarang orang itu banyak yang minta cerai gara-gara suaminya nggak punya pendapatan, gara-gara uangnya nggak cukup, gara-gara suaminya sakit, ditinggalin dan lain sebagainya. Kira-kira apa harapannya? Saya juga masih belajar ya, Iya. belum bisa kasih untuk harapannya ya
semoga aja, maksudnya dalam rumah tangga itu kan per- eh, pernikahan itu ibadah terlama ya seumur hidup. Masya Allah. Masa mau udahan, mau ganti teman ibadahnya yang lain itu jangan mudah seperti itu. Ujian itu pada siapapun pasti akan datang. Ujian itu untuk dijalani, bukan untuk dihindarin. Kalaupun kita hindarin pasti kita akan ketemu lagi sama ujian yang lain. Jadi selesaikan dulu nih ujian yang satu sampai lulus. Jadi jangan tingkatkan lagi rasa syukurnya. Kita pasti akan selalu merasa kurang, tapi kalau kita syukur, insya Allah akan selalu mencukupkan segala yang kurang. Masya Allah. Allah. Sama selalu berhusnuzon aja sama yang Allah kasih ke kita. Mas Yasir, sebagai seorang suami dapat istri seperti ini karakternya. Boleh nggak saya dengar dong sebagai sesama laki-laki ya. Ya. Apa yang ada di ungkapan hatinya yang paling dalam dengan istri seperti Sekalian beliau curhat juga. Ya yang pasti aku selalu bersyukur sama Allah gitu ya. Aku menganggap Riri itu, istri aku itu hadiah dari Allah. Allah. Hadiah dari Allah untuk menemani aku, untuk menemani ujian aku, ujian kita berdua. Dan aku selalu bersyukur kepada Allah. Allah selalu membuat hatinya Riri, hatinya istri aku itu selalu mencintai aku. Masya Allah. Allah yang memaham membolak-balikan hati, tapi aku selalu bersyukur ya Allah, terima kasih. Engkau selalu menjaga hati istri hamba. Engkau selalu membuat hati istri hamba tuh mencintai hamba gitu. Iya. Ada nggak titik terendah dalam hubungan kalian berdua? Pas ujian nih dengan kondisi ini dan lain sebagainya. Dan gimana cara ngatasinnya? Kalau titik terendah sampai ke hampir merusak hubungan itu alhamdulillah nggak ada ya. Masya Allah. Tapi kalau titik terendah dalam kehidupan yang kita yang kita alami selama hampir 10 tahun ini menikah, itu di tahun 2017. 2017. Suami waktu itu kritis, jadi ginjalnya sudah jelas sakit, tapi komplikasi jantung, hati sama paru di waktu yang bersamaan. Sampai kritis, sampai benar-benar kondisinya yang parah banget, sampai kita sudah ada satu momen sudah saling berpamitan, saling memaafkan satu sama lain. Jadi kita, Masya Allah bisa sampai ada di hari ini, alhamdulillah sama Allah masih dikasih nikmat umur untuk masih hidup di dunia. Tapi itu titik terendah, tapi alhamdulillah bisa berhasil melewati semuanya, Masya Allah. Masya Allah, berarti sempat ngalami masa kritis itu di rumah sakit dirawat? Iya di rumah sakit. Ya, Berapa lama dirawat di rumah sakit waktu itu? hampir 2 minggu ya. Dua minggu. Iya. Dokter ngomong apa dengan kondisi suami seperti itu? Ya dokter waktu itu udah bilang kalau nggak sadar, jadi saya waktu itu lagi cuci darah, Iya. nggak sadar. Kata dokter kalau misalkan masih belum sadar nanti di ruang inap langsung kita masuk ICU gitu. Tapi di ruang inap semuanya berdoa, semuanya udah pada nangis. Alhamdulillah ternyata aku sadar gitu. Allah. Ya, Berarti itu. waktu itu sempat dalam titik yang benar-benar ya bisa nggak sadarnya bisa sadar lagi atau enggak juga sama sekali gitu bisa Ya, ya. Karena kalau di kasus ini kita melihat, maaf ya, misalnya pasien-pasien yang meninggal itu sudah sangat-sangat sering, kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali itu udah sering. Jadi memang mungkin mereka sudah lebih siap dibanding kita-kita yang sehat ya. Masya Allah. Kiai, guruku, saya udah banyak nanya-nanya nih Kiai. Hikmah apa nih mungkin dari Habib dan juga Kiai Khalil yang bisa menginspirasi kita dari peristiwa atau apa kisah hidup perjalanan dari anak-anak ini? Ya mungkin kalau saya hanya baca dari dalil, baca dari kitab, itu enggak tersentuh ketika mendengar langsung ya. Bagaimana Mbak Riri itu bisa menerima apa adanya bukan karena ada apa-apanya dari Mas Yasir itu. Kemudian diuji biasanya perempuan itu dengan laki-laki pada saat laki-laki tidak punya apa-apa. Ini bukan hanya tidak punya apa-apa, tapi dengan ditimpa banyak masalah tapi mau menungguin. Jadi ini bisa pelajaran buat kita Bapak Ibu sekalian, kira-kira ujian saya dalam keluarga dibanding dengan keluarga Mas Yasir seberapa berat. Makanya dalam kitab Mu'adzatul Mu'minin, Ihya Ulumuddin disebutkan itu di antara adabnya orang sakit itu adalah as-sabru wa qillatu syakwa. Jadi kita sabar bukan berhenti kan terus berusaha, berobat gitu ya. Udah benar dokter nggak boleh menvonis kapan orang mati karena nggak ada tahu siapa orang mau mati, mau berakhir kapan nggak ada yang tahu. Bisa saja kalau Allah mau mengangkat ya
bisa diangkat oleh Allah, tiba-tiba oleh Allah dibenarkan, nggak ada yang repot gitu ya. Iya, Banyak. Jadi nggak perlu putus asa karena di antara juga adabnya orang sakit itu ad-doa ya. Doa. Ya ad-doa ala wa tawakkal ala khaliqid dawa. Jadi kita doa dan tawakal. Tawakal itu berusaha dan ingat kepada siapa tawakal? Khaliqid dawa, yang menciptakan obat. Jadi bukan obatnya yang menyembuhkan. Jadi harus yakin bisa meskipun katanya dokter tidak. Saya punya cerita juga ibu saya. Ibu saya itu divonis dokter ketika itu saya sedang postdoktor di Maroko. Katanya harus dioperasi. Ibu saya itu paling takut kalau dioperasi gitu ya. Karena nanti akan mengganggu, biasanya kan masih terus keluar darah mengganggu pada sholatnya, takut mengganggu. Iya. Nanti saya bilang, "Dok, nggak usah Mi, nggak usah dioperasi, bismillah saja." Ya, tiba-tiba malam mimpi minum air, ya wallahu a'lam ya, dari ibu saya itu yakin minum air. Dan setelah diperiksa lagi ke dokter hilang penyakit tanpa dioperasi. Artinya kalau saya boleh memberikan harapan kepada keluarga Mas Heri dan Mbak Riri itu, oke lah itu penyakit dari Allah. Dalam pandangan akal mungkin itu sudah tidak mungkin, pandangan akal. Tapi pandangan keimanan itu masih ada ruang yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang mendengarkan ini Ibu Bapak sekalian, ini adalah ibrah, pelajaran bagi kita. Kalau kita diberi hidup nyaman, nggak ada penyakit, hanya kurang dikit-dikit, kok ngeluhnya banyak banget. Sementara di depan kita bukan seorang nabi, juga bukan seorang ulama besar, ya biasa anak muda yang harusnya di usia begini ini masih banyak pikiran muda itu, ternyata kok lebih tangguh sebenarnya dari diri saya gitu ya. Kok lebih tangguh dari kehidupan saya. Kira-kira ini untuk menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih kuat menghadapi banyak hambatan dan banyak cobaan tadi. Dan gak mungkin kita beriman tanpa diberi cobaan. Dan ujian itu adalah semuanya untuk menguji mana yang beriman, mana yang itu hanya berkata-kata pada dasarnya hatinya tidak beriman. Masya Allah. Baik Kiai, terima kasih Ibu. Bu, sampai haru ya Bu ya. Jadi ingat suami di rumah ya Bu ya. Biarpun kayak gimana tetap harus disayang. Sayang-sayang ketawa lagi. Bu, ada yang mau nanya? Silahkan siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cahaya hati. Indonesia. Saya mau bertanya dengan Bang Yasir dan Mbak Riri. Sekarang seandainya kalian sudah mempunyai anak. Nah, bagaimana caranya menyampaikan jika ayahnya dikala sakit ginjal? Oh gitu. Ini udah punya anak Bu, memang Ya. sudah punya anak. Itu gimana caranya? Seandainya sudah mempunyai anak, bagaimana caranya? Sudah punya anak dan bagaimana cara menyampaikan ke anak Ya. kondisi bapaknya begitu ya Bu ya? Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Riri. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Sudah disampaikan anak kita sekarang umurnya 5,5 tahun, tapi di usia segitu sudah hampir sangat paham dengan kondisi abinya saat ini. Karena kan sejak kecil sudah sering ditinggal ke rumah sakit seminggu 2 kali, belum kalau ditinggal nginep di rumah sakit, kalau abinya dirawat suka dijelasin dengan kata-kata yang sesungguhnya tapi mudah dipahami oleh anak-anak kayak Zain, nama anak kita Zain, Abi itu sakit apa Bu? Sakit gagal ginjal, dijelasin gagal ginjal itu apa, efeknya apa, dan alhamdulillah dikasih kemampuan anak kita untuk mudah memahami penjelasan yang kita kasih. Jadi anak kita sudah paham kalau ditanya Abi sakit apa, sakit gagal ginjal. Kalau ibu dan Abi ke rumah sakit mau apa, mau antar Abi cuci darah. Kenapa harus cuci darah? Karena kalau nggak cuci darah nanti Abi sesek. Jadi alhamdulillah sudah sangat paham. Jadi kalaupun kita tinggal sudah tidak ada lagi merengek-merengek pengen ikut atau apa, alhamdulillah. Baik, Mas Yasir. Iya. Pasti ada perasaan kadangkala capek, mungkin suatu saat akan ketemu kayak gitu. Tapi tetap istiqomah ya. Yakin Allah Maha memberikan kesembuhan. Amin ya Allah, amin. Baik pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan dengarkan kajian dari guru-guru kita. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.